Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Halo Sobat Engineers, welcome back to our channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dunia telekomunikasi. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya jadi teringat nih, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar Sobat Engineers tahu suara siapa di balik pembuatan konten-konten yang ada di YouTube channel Digital Networkings. Nama saya Naika Sasabila. Saya lahir di Bekasi pada tanggal 1 Januari tahun 2004. Saya merupakan salah satu siswa SMK Negeri 1 Kota Bekasi yang menaungi jurusan TKJ, Teknik, Komputer, dan Jaringan. Saat ini saya berada di kelas 12 TKJB. Tidak terasa ya masa-masa kelas 12 segera ingin berakhir. Dan tinggal beberapa bulan lagi saya akan lulus dari sekolah yang tercinta ini. Oleh karena itu, teman-teman di luar sana yang juga sebentar lagi ingin lulus, semoga dipermudah proses lulusannya dan juga mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, saya rasa Sobat Engineer sudah cukup mengenal saya. Pada hari itu, kita mulai saja yuk video pembahasannya. Nah, inilah pembahasan yang kita akan bahas mengenai dunia telekomunikasi. Ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi telekomunikasi, yang kedua ada jenis-jenis telekomunikasi, yang ketiga ada komponen dasar telekomunikasi, dan yang terakhir ada jenis sinyal telekomunikasi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai yuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi telekomunikasi. Apa sih itu telekomunikasi? Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan untuk istilahnya yaitu telekomunikasi adalah komunikasi informasi dengan sarana elektronik termasuk transmisi data digital serta transmisi suara. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis telekomunikasi. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, ada komunikasi satu arah atau komunikasi simplex. Komunikasi simplex adalah komunikasi di mana pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Jadi, dalam komunikasi simplex ini hanya satu sisi yang dapat melakukan komunikasi, sedangkan sisi lain tidak dapat melakukan komunikasi. Contoh dari komunikasi simplex adalah pager, televisi, dan radio. Kemudian yang kedua ada komunikasi half duplex atau komunikasi semi dua arah. Komunikasi semi dua arah adalah di mana pengirim dan penerima informasi mengadakan komunikasi secara bergantian, namun tetap berkesinambungan. Jadi, kedua sisi masih dapat melakukan komunikasi, namun tidak dapat dilakukan secara bersamaan, dilakukan secara bergantian. Contoh dari komunikasi half duplex adalah handy-talkie, fax, dan chatroom. Nah, yang terakhir ada komunikasi duplex atau komunikasi dua arah. Dalam komunikasi dua arah, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Jadi di sini komunikasi duplex, kedua sisi dapat melakukan komunikasi dalam media yang sama. Contoh dari komunikasi duplex adalah telepon dan VoIP atau VoIP. Kemudian lanjut ke pembahasan komponen dasar.
Untuk mampu melakukan telekomunikasi, sistem telekomunikasi mempunyai sebagian komponen untuk mendukungnya, yaitu yang pertama ada informasi, yaitu merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Dan yang kedua ada pengirim, yaitu mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Yang ketiga ada media transmisi, alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Dan yang terakhir ada penerima, menerima sinyal elektromagnetik, selanjutnya diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal diubah ke dalam informasi asli sesuai dari pengirim. Selanjutnya diproses hingga mampu dipahami oleh manusia sesuai dengan yang dikirimkan. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis sinyal. Dalam mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim, sistem telekomunikasi mempunyai dua cara pengiriman yang dipakai. Yang pertama, ada yang namanya sinyal analog, yaitu mengubah bentuk informasi ke sinyal analog, di mana sinyal bermodel gelombang listrik yang kontinu atau terus-menerus, selanjutnya dikirim oleh media transmisi. Inilah representasi dari sinyal analog, yaitu bentuknya bergelombang. Kemudian yang kedua, selain sinyal analog ada sinyal digital, di mana setelah informasi diubah menjadi sinyal analog, selanjutnya diubah menjadi sinyal yang terputus-putus atau diskrit. Sinyal yang terputus-putus dikodekan dalam sinyal digital, yaitu sinyal 0 dan 1 atau biner. Inilah representasi dari sinyal digital. Bentuknya seperti kotak-kotak. Oke, dalam mengirimkan sinyal melalui media transmisi, sinyal analog gampang terkena gangguan, terutama gangguan induksi dan gangguan cuaca. Sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi, sementara untuk sinyal digital tahan terhadap gangguan induksi dan cuaca. Selama gangguan tidak melebihi batasan yang diterima, sinyal masih diterima dalam mutu yang sama dengan pengiriman. Berikut perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama, sinyal analog bersifat kontinu, sedangkan sinyal digital bersifat diskrit, yaitu 0 dan 1. Kemudian, sinyal analog bagus digunakan untuk komunikasi yang lintasannya rendah, sedangkan untuk sinyal digital bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Kemudian sinyal analog kemungkinan errornya besar, sedangkan untuk sinyal digital kemungkinan errornya kecil. Lalu sinyal analog perbaikannya sulit, sedangkan untuk sinyal digital perbaikan errornya lebih mudah. Setelah itu, sinyal analog kapasitas informasinya rendah, sedangkan untuk sinyal digital lebih tahan terhadap noise. Sedangkan untuk sinyal digital, kapasitas informasinya lebih besar. Sinyal analog juga mudah terkena noise, sedangkan sinyal digital lebih tahan terhadap noise. Sinyal analog suka dilakukan modifikasi informasi, sedangkan sinyal digital lebih mudah dilakukan modifikasi informasi. Kemudian selanjutnya sinyal analog menggunakan konsep frekuensi, sedangkan sinyal digital menggunakan konsep biner atau bit. Dan yang terakhir, sinyal analog boros bandwidth, sedangkan untuk sinyal digital lebih hemat bandwidth. Oke, saya rasa cukup dan saya harap Regina sekarang sudah mengerti tentang apa itu dunia telekomunikasi ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.